Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di program Fikih Menjawab, yang mana program ini merupakan program spesial selama bulan suci Ramadan, yang insya Allah semoga kedepannya akan terus istiqomah, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang masuk ke dalam nomor WhatsApp yang sudah Ani share. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini telah masuk banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari ikhwah kita, baik yang ada di Indonesia maupun saudara kita yang ada di luar negeri. Di mana salah satu pertanyaan kita kali ini adalah pertanyaan yang cukup menarik, yang mana pertanyaan ini atau pembahasan ini merupakan tradisi atau adat yang sering sekali atau sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Indonesia. Pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita di Indonesia adalah, beliau menanyakan tentang bagaimana hukumnya tukar-menukar uang yang sering terjadi sebelum atau mendekati perayaan di hari Lebaran. Maka dapat dikatakan bahwasannya seseorang atau siapapun boleh melakukan memecahkan uangnya atau menukarkan uangnya dimanapun dengan syarat tidak ada lebihan atau tidak ada biaya lebih, sehingga biaya lebih ini yang disebut dengan kegiatan ribawi. Di dalam ekonomi Islam kita mengenal yang istilahnya adalah asnaf ribawiyah, yaitu adalah 6 kategori barang-barang yang dimasukkan di dalam kategori ribawi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang bunyinya adalah, ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal birru bil birri wasyairu bisyairi wat tamaru bit tamari wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Yang artinya adalah, jika emas ditukar dengan emas atau jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum kasar dengan gandum kasar, atau di dalam bahasa Arab kita biasa menyebutnya dengan syair, kemudian garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan juga tunai. Tidak boleh menghutang, harus tunai, secara tunai. Jika benda yang dibarterkan atau ditukarkan berbeda jenisnya, maka boleh dengan syarat adalah tunai. Di dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwasannya emas dikiaskan dengan uang yang sekarang kita gunakan. Kenapa dikiaskan dengan uang? Karena pada zaman dahulu Rasulullah SAW ketika ingin membelanjakan sesuatu, maka dia menggunakan emas yang sebagai barang yang sebagai uang tunainya, atau sebagai mata uangnya adalah emas pada waktu itu. Sehingga para ulama mengkiaskan bahwasannya pada saat ini yang dikiaskan adalah uang, karena saat ini manusia lebih sering menggunakan uang ketimbang emas untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga ketika uang ditukar dengan uang, itu diperbolehkan asalkan yadan biyadin, harus tunai dan tidak ada lebihnya. Karena ketika ada lebihnya, maka hal tersebut adalah sesuatu yang ribawi. Apa yang terjadi ketika seorang muslim, seseorang melakukan hal-hal yang ribawi? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman secara tegas di dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga ketika sudah dijelaskan, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pasti ada efek samping bagi orang-orang yang melakukannya. Bagi para pelaku riba yang melakukan kegiatan ribawi, kegiatan transaksi jual beli riba dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam yang disebutkan juga dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Ketika orang-orang ini, para pelaku riba ini tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalilnya yang bunyinya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memeranginya dan juga rasulnya. Maka bisa kita bayangkan bahwasanya kita sehari-hari yang mungkin tidak luput dari rasa sakit. Kita mungkin mengalami masuk angin, kita juga mengalami sakit pilek, batuk, dan lain sebagainya. Itu rasanya sudah sangat luar biasa, tidak nikmatnya. Bisa kita bayangkan semuanya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengancam bagi para pelaku riba.
Ya, sehingga tragedi yang terjadi di negara kita Indonesia dapat disiasati dengan tetap melakukan penukaran uang, tetap melakukan memecahkan uang untuk mungkin nanti akan dijadikan alat tukar menukar, dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita ketika hari Lebaran tiba dengan syarat tidak ada lebihannya. Karena apa? Kasus yang kita alami, kasus fakta yang ada di lapangan adalah ketika seseorang itu menukarkan uangnya yang ada di pinggiran jalan, orang itu akan, atau para penjual uang ini tadi, para penjual jasa penukaran pemecahan uang ini tadi akan meminta tambahan bayaran, sehingga hal inilah yang masuk dalam kegiatan ribawi, yang mana pada hari Lebaran, hari kemenangan itu tiba, yang harusnya kita terbebas dari dosa-dosa dan kita memanen banyak pahala, malah kita memulai dengan dosa-dosa yang baru, yaitu dosa-dosa riba, di mana dosa ini tidak bisa diremehkan oleh semua umat manusia yang ada di dunia ini. Sehingga kesimpulannya adalah teman-teman yang mungkin atau saudara-saudara semuanya yang mungkin ingin tetap memberikan sedekah, tetap memberikan infak kepada saudara-saudaranya melalui mungkin potongan-potongan pecahan-pecahan dari uang yang nominalnya lebih besar, maka bisa melakukan penukaran pada bank konvensional maupun bank syariah, di mana rata-rata atau sebagian besar bank tersebut tidak meminta tambahan biaya dari penukaran tersebut. Dan ini bisa menjadi syariah, dan ini bisa menjadi solusi. Karena apa? Karena dengan kita tidak menemui pedagang-pedagang yang di jalanan yang meminta bayaran lebih, yang mungkin casing atau basic kita ingin membantu orang-orang tersebut, ingin memberikan rezeki, namun jangan disalah terjemahkan bahwasannya ancaman Allah tentang riba ini sangat serius dan tidak bisa kita remehkan begitu saja, sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi teman-teman semuanya, bagi saudara-saudara semuanya untuk dapat menghindari hal tersebut. Silahkan kalau ingin menukarkan dimanapun, memecahkan uangnya dimanapun, dengan syarat tidak ada atau tidak diminta uang lebih, tidak diminta bayaran lebih. Sehingga contohnya adalah ketika kita menukarkan Rp50.000 di dalam satu lembar, maka kita akan mendapatkan 10.000 sebanyak 5 lembar tanpa ada tambahan 5.000 atau mungkin 10.000 atau dan lain sebagainya. Semoga jawaban ini dapat membantu teman-teman semuanya yang hari ini menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sehingga kita masuk di dalam orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga jawaban ini membantu bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia.